Cerita dimulai dengan menunjukkan sebuah kota yang terbakar, dan seorang pria yang menjelaskan bahwa suatu hari dunia tiba-tiba berakhir. Ada pandemi yang terdengar cukup familiar, diikuti dengan perang, penurunan ekonomi, kekurangan makanan, dan banyak hal lain yang biasa terjadi di akhir dunia. Yang benar-benar membawa akhir untuk umat manusia bukanlah diri mereka sendiri, melainkan makhluk lain yang membawa akhir bagi umat manusia, yaitu karakter-karakter yang langsung keluar dari video game. Dia bicara tentang monster. Apa yang terjadi setelah itu cukup bisa diprediksi, dan seperti yang biasanya terjadi dalam novel, metahuman yang memiliki kemampuan khusus muncul. Namun, ada yang berbeda antara novel dan kenyataan. Metahuman ini jauh terlalu lemah untuk melawan monster. Cerita melompat ke 3 hari kemudian, di mana seorang pria sedang mengorek kantong keripiknya dan bilang, "Ya, dunia belum sepenuhnya berakhir karena aku masih hidup seperti orang biasa, santai." Pria itu mulai meminum minumannya, menghabiskannya, dan bilang bahwa satu-satunya perbedaan sekarang adalah dia sendirian. Dia adalah satu-satunya yang tinggal di apartemen seluas 100 meter persegi ini dan matanya terlihat depresi. Dia bilang bahwa ibunya, ayahnya, dan kakeknya semua ada di luar, dan ayahnya akhirnya memutuskan untuk membeli tempat ini, yang dibeli dengan meminjam total 200 juta dari bank, dan semua aset keluarganya yang totalnya juga 200 juta. Alasan dia tinggal di sini, meskipun tidak terlahir kaya, adalah karena seseorang harus tinggal di sini selama 2 tahun sebelum bisa menikmati manfaat pajak dari pembelian ini. Itulah sebabnya dia tinggal di tempat seperti ini dan terkurung di sini setelah kiamat yang tiba-tiba. Kita melihatnya dengan panik memeriksa ponselnya dengan ekspresi sangat gugup karena dia masih tidak mendapatkan sinyal di ponselnya. Dia menghela napas, lalu kita mendengar suara jeritan hewan besar. Dia melihat ke atas dengan bingung hanya untuk melihat sesuatu terbang langsung ke arahnya. Saat makin mendekat, kita melihat itu benar-benar mimpi buruk yang bikin dia jatuh ke tanah karena kaget saat makhluk itu mulai mendekat ke jendela. Dia mulai teriak sekeras mungkin, lalu kita dengar suara gedebuk di dinding dan dia pelan-pelan membuka matanya, bingung dengan apa yang terjadi. Dia melihat layar raksasa biru yang bilang ada subjek yang belum diizinkan masuk dan mencoba masuk. Kita lihat dia punya kemampuan yang disebut Ultimate Shot dan House Declaration, yang merupakan skill pasif, artinya nggak ada orang yang bisa masuk rumahnya tanpa izinnya. Dia menghela napas lega dan berdiri sambil bilang, "Benar, alasan aku selamat sampai sekarang cuman karena kemampuan ini." Sekarang jadi paham kenapa hanya apartemennya yang masih berdiri. Dia mencoba membuka pintu dengan paksa, tapi nggak berhasil. Dia sampai marah dan mengangkat kakinya untuk menendang pintu, lalu balik ke dapur sambil bilang, setelah dunia menghadapi akhir, dia dipaksa duduk di sini dan nonton. Meskipun kemampuan itu melindunginya, dia juga terjebak di dalam rumah. Di malam hari, kita lihat dia duduk di sudut, melihat jendela status, dan bilang dia nggak pernah mau jadi orang terkurung, dan ini bikin dia frustasi banget karena dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ada masalah lain, saat dia lihat ke kiri, dia bilang makanan bakal jadi masalah besar mulai sekarang, karena listrik kulkasnya dipadamkan sejak kemarin. Dia bertahan hidup dengan makanan sampingan dari kulkas, tapi ini nggak akan bertahan lama. Dia bilang dia cuma punya beberapa bungkus mie instan tersisa, dan dengan cemas menggigit kuku. Beberapa saat kemudian, dia melihat jendela muncul dengan sendirinya yang bilang dia sudah berburu kalikan dan mendapatkan banyak pengalaman. Dan karena ini, level skillnya meningkat. Matanya terbuka lebar dan dia terkejut. Saat dia keluar ke balkon, dia melihat monster dari kemarin tergeletak di lantai, dikerubungi sekelompok goblin. Dia bertanya-tanya apakah itu dihitung sebagai dia berburu karena monster itu jatuh ke rumahnya dan dia kemudian mendapatkan keterampilan baru. Tapi sebelum kita bisa melihatnya, tertulis bahwa loot di dekatnya telah memenuhi syarat dan mulai menghitung. Goblin itu mulai berteriak dan dia bingung, bertanya-tanya kenapa mereka terlihat begitu bahagia. Lalu mereka langsung pingsan karena mayat monster itu menghilang begitu saja. Sekarang setelah perhitungan loot selesai, kita lihat dia mendapatkan 2,2 juta dan uang itu langsung masuk ke dompetnya. Dia bertanya-tanya apa ini dan tiba-tiba listrik menyala lagi. Dia berpikir apakah ini nyata karena semuanya terjadi begitu saja. Kita lihat keterampilan barunya disebut preservasi martabat. Dan untuk menjaga martabatnya, setengah dari fungsi rumahnya akan dipulihkan.
Sekarang dia bahkan punya dompet di menu statusnya. Matanya terlihat penuh ketidakpercayaan dan dia langsung mulai semangat karena dia sudah punya kulkas lagi. Dia pergi untuk memeriksanya dengan membukanya dan lampunya menyala. Dia langsung menyalakan keran dan bahkan kompor dan dia bilang gila rasanya semua ini berfungsi seperti dulu. Dia sangat senang. Ini adalah kali pertama sejak kiamat dimulai. Dia bertanya-tanya apakah mungkin ponselnya juga berfungsi. Jadi dia mengeluarkannya dari saku dan melihatnya, tapi tentu saja tidak ada sinyal. Dia hanya menggelengkan kepala tapi memutuskan itu bukan masalah besar. Lalu dia memikirkan sesuatu saat melihat USB di lantai. Dia segera bangkit dan menuju komputernya, mencolokkannya. Dia mulai melihat kembali kenangan saat melihat ibunya memegangnya sebagai anak kecil dan dia dibawa ke hari pertama sekolah. Dia bahkan pergi liburan bersama orang tuanya, mereka merayakan ulang tahunnya, dan segera hanya kenangan keluarga biasa. Dia melihat monitor sambil menggeram dan kemudian bertekad mengatakan bahwa dia harus membawa keluarganya ke sini tidak peduli apapun. Dia mulai duduk dan kemudian kembali ke balkon, mengatakan bahwa itu satu-satunya cara mereka bisa bertahan bersama. Dia kemudian mendengar suara, dia melihat jendela sistem, dan menyadari bahwa sekarang dia bisa membeli barang-barang yang terdaftar di toko dengan harga asli. Dia bingung, tapi ketika dia membuka jendela statusnya dan melihat dompetnya, dia melihat ada fungsi baru yang disebut daftar item, dan ditanya apakah dia mau melihatnya. Dia mulai bertanya-tanya apa yang bisa ada di dalamnya. Dia bilang saat melihat berapa banyak uang yang dia miliki, sepertinya itu terhubung dengan dompetnya. Dia membuka pintu balkon dan di pagar, dia melihat ada penghalang biru yang menghentikannya keluar rumah. Dia bilang seperti yang dia kira, itu tidak berhasil dan menghela napas, mengatakan meskipun level kemampuannya meningkat, dia masih tidak bisa keluar. Tapi satu hal yang pasti, jika dia memburu monster, levelnya akan meningkat dan dia akan mendapatkan keterampilan baru. Jika dia naik level, mungkin dia bisa mendapatkan keterampilan yang memungkinkan dia untuk keluar, tapi dia bertanya-tanya bagaimana dia harus membunuh monster dalam keadaan ini, karena sulit untuk mengharapkan situasi seperti sebelumnya terjadi lagi. Lalu dia melihat ke bawah ke goblin, yang sedang mengambil mayat kalikan, dan dia bilang mungkin dia bisa membunuh goblin. Dia berlari ke dapur mengambil botol air, lalu bersiap-siap melemparnya sekuat mungkin, dan kita melihatnya meluncur keluar dari jendela. Dia terlihat senang, bilang senang ini berhasil karena berarti dia bisa melempar barang keluar rumah. Dia kemudian berlutut dan mengambil dumbbell, berkata dalam hal ini, dia akan mencoba ini. Dia mendengar teriakan goblin dan dia berbalik, penasaran apa yang mereka lakukan saat kita melihat mereka mulai memotong mayat monster dan membawanya pergi. Dia menonton saat mereka mulai pergi dan mulai panik, mengatakan bahwa mereka tidak bisa melakukan itu. Dia kemudian bersiap-siap, menarik napas dalam-dalam, dan melempar dumbbell sejauh mungkin, berharap tidak meleset. Dumbbell itu kemudian menghantam tepat di mayat monster di belakang goblin, sedikit menakut-nakuti mereka. Dia mulai berkeringat gugup, bilang bahwa dia benar-benar dalam masalah karena dia hanya punya satu lagi. Dia bertanya-tanya apa yang harus dilakukan, bilang dia tidak punya barang lain di rumah yang bisa dia gunakan untuk membunuh mereka dan dia tidak cukup kuat untuk melempar TV atau komputer. Goblin-goblin itu terus berteriak dan dia menyadari bahwa mereka semua melihat ke arahnya. Bahkan salah satu dari mereka memegang dumbbell sambil menunjuk ke arahnya. Ketakutan mulai menyelimuti dia saat dia menyadari bahwa dia sudah ketahuan. Goblin-goblin itu mulai berlari menuju rumahnya. Dia kemudian berpikir bahwa ini sebenarnya tidak terlalu buruk karena mereka masih cukup jauh. Tiba-tiba dia teringat dan membuka menu toko sekali lagi, dan di tempat yang tertulis daftar item, dia benar-benar mengkliknya kali ini dan ditanya apakah dia ingin mendaftarkan item yang dia pegang. Dia menjawab ya, dan dumbbell itu tersedot ke dalamnya. Kita lihat bahwa itu sekarang ditambahkan ke tokonya dan harganya hampir 17.000. Dia bilang itu sama harganya seperti saat dia membelinya online. Dan dia berpikir bahwa pasar di sini pasti sama seperti sebelum dunia berakhir. Dia membeli 2 dumbbell, atau mungkin 1 set, aku tidak yakin. Tapi dia sangat senang saat cahaya biru mulai memancar dari jendela status saat kita lihat item itu dicetak, atau mungkin bahkan teleportasi di depannya. Dia sangat bersemangat saat kita mendengar dia cerewet dari atas, lalu tiba-tiba sebuah dumbbell dilempar dari balkon dan kali ini mengenai tengkorak goblin, membunuhnya seketika.
Karena dia berburu goblin level 7, dia mendapat pengalaman dan 3.000 won. Dia jadi excited, tapi goblin-goblin itu tidak merasakan hal yang sama, karena mereka melihat mayat rekan mereka yang jatuh dan mulai melihat ke atas sambil berteriak. Namun, saat mereka teralihkan, dia melempar dumbbell lagi, tapi kali ini mereka berhasil menghindarinya. Dia kesal karena meleset dan membeli 3 set dumbbell lagi. Saat dumbbell itu mulai muncul, dia mengambil satu dan langsung melemparnya, mengenai goblin lain di kepala dan membunuhnya, memberinya tambahan 2,5 ribu won. Karena level keterampilannya meningkat, dia mendapatkan keterampilan baru. Sekarang dia mulai merasakan nuansa RPG, dan kita lihat bahwa dia memiliki dimensi alternatif untuk menyimpan barang. Dia bilang, buka penyimpanan, dan kita lihat jendela muncul di depan tangannya. Dia ditanya, apakah dia ingin menyimpan dumbbellnya, dan dia bilang iya. Lalu dumbbell itu mulai kembali ke dalam penyimpanan. Penyimpanan itu memberitahunya persis apa yang dia miliki dan bertanya apakah dia ingin memanggilnya. Matanya mulai berbinar saat dia bilang iya, dan dumbbell itu muncul langsung di tangannya. Dia bilang ini berarti dia bisa memanggil barang kemana saja dia mau. Dalam hal ini, hanya ada satu hal yang tersisa. Saatnya beli barang dalam jumlah besar dan mulai mengumpulkan pengalaman. Kita lihat layar statusnya terus-terusan spam. Beberapa saat kemudian, dia membuka penyimpanan dari jendela dan mulai fokus sambil memanggil semua dumbbell yang dia punya di penyimpanan. Membuatnya jatuh dari langit seolah-olah dia menjatuhkan artileri. Cara dia menggunakan kemampuan memanggil itu keren banget. Para goblin tidak bisa berbuat apa-apa selain melihat dengan ketakutan saat dia mulai mengumpulkan semua poin pengalaman. Bahkan sampai hampir mendapatkan 55.000 won. Lalu, penyimpanan itu bertanya, apakah dia ingin menambahkan barang lain. Dia mulai berpikir tentang semua kemungkinan dan jadi bersemangat. Dia bilang dia telah menambahkan 10 barang lagi setelah toko dibuka, dan kita lihat bahwa bersama dumbbell ada juga mie instan, beras, dan banyak barang makanan lainnya. Dia bilang dia akhirnya menggunakannya untuk bersih-bersih rumah sambil mengisi dengan kebutuhan sehari-hari dan bahan makanan. Lalu dia menyadari sesuatu saat melihat jumlah uangnya ternyata turun dari yang tadi. Dia bertanya-tanya apakah ada biaya untuk menjaga agar kehormatan tetap terjaga, dan dia menoleh ke kulkas, bilang bahwa dia harus membayar tagihan seperti listrik, gas, dan air, dan ini cukup merepotkan. Dia mulai bergumam pada dirinya sendiri, bilang semua ini karena goblin-goblin sial itu. Setelah dia menyerang mereka, mereka kabur dan meninggalkan rumah lama mereka. Sejak saat itu, dia hanya berhasil membunuh 2 dari mereka. Dia bertanya-tanya apakah ada makhluk lain yang bisa dia buru di luar sana. Dia melihat mayat Kalikan dan bilang, sepertinya tidak ada monster mob di luar, jadi dia harus menemukan cara lain. Dia kemudian bertanya-tanya apakah mungkin dia akan cukup beruntung kalau ada burung bodoh lain yang terbang masuk. Dan begitu dia melihat ke atas ke langit, kita lihat ada Kalikan yang terbang semakin dekat dengannya. Dia mulai berpikir apakah mungkin dia bisa meramalkan masa depan. Dia langsung lari dari jendela, bilang kalau ini berarti dia tidak ditinggalkan. Kita lihat dia mengikat sesuatu ke kursi dan langsung menempelkan itu di luar jendela saat burung itu mulai terbang di sampingnya. Ternyata itu adalah cermin yang memantulkan cahaya, dan saat mulai bersinar, itu menarik perhatian burung tersebut yang mulai terbang langsung ke arahnya karena burung-burung suka barang yang mengkilap. Begitu burung itu mau menggigitnya, pria itu tertawa, bilang dia senang rencananya berhasil. Karena burung itu hanya menabrak dinding, sama seperti yang pertama. Dia bilang kalau begini terus, pasti berhasil, dan dia pasti akan level up kalau bisa membunuhnya. Tapi berbeda dengan sebelumnya, Kalikan itu tidak langsung mati karena benturan. Tiba-tiba dia merasakan angin kencang yang memaksanya menutup mata, dan saat perlahan membuka mata, Kalikan itu sudah tidak ada. Dia lalu mendengar suara di atasnya dan melihat ke atas dengan ketakutan, karena Kalikan itu sekarang bertengger tepat di atas jendelanya. Jantungnya mulai berdebar. Kita lihat Kalikan itu mengangkat paruhnya ke langit, lalu menjatuhkannya dengan keras, mencoba menusuk jalan masuk ke gedung, tapi penghalang menghalanginya. Dia mulai mendapatkan banyak notifikasi yang bilang bahwa entitas yang tidak dikenal sedang mencoba masuk. Dia bertanya-tanya, apakah mungkin itu akan benar-benar menerobos, lalu segera membuka toko, bilang pasti ada sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia melihat semua barang yang telah dia daftar, dan bilang bahwa
Dari yang dia amati sejauh ini, perhitungan hanya terjadi jika mayatnya dekat. Perburuan goblinnya tidak selalu berhasil. Beberapa penyintas membawa mayat sekutu yang mati jauh dari tempatnya, dan mayat-mayat itu tidak dihitung sebagai loot. Dengan kata lain, jika jaraknya melebihi batas tertentu, perhitungan tidak terjadi, dan dia tidak bisa membiarkan itu terjadi dengan kalikan. Dia bertanya-tanya apakah mungkin ada cara untuk membunuhnya dalam satu tembakan. Lalu dia teringat kalau dia punya minyak canola dan sesuatu menarik perhatiannya, jadi dia dapat ide untuk beli 10 botol sekaligus. Dia langsung membeli barangnya dan kemudian muncul di lantai. Dia mengambil semuanya dan berlari ke dapur, mengambil panci, menyalakan kompor, dan mulai menuangkan semua minyak ke dalamnya sambil menaikkan suhu. Kita lihat dia mengikat handuk di tongkat sapu dan langsung mencelupkannya ke dalam minyak. Dia menegakkan tongkat itu dan membuka tokonya sambil memegang panci berisi minyak mendidih dan ditanya, apakah dia mau mencantumkan barangnya? Dia bilang iya, lalu mulai menuangkan semuanya ke dalamnya. Sekarang minyak mendidih sudah ditambahkan. Dia mengambil pemantik dari meja dan mulai menyalakan obor daruratnya. Sementara itu, burungnya masih di luar jendela, berusaha mencakar masuk, lalu dia membuka jendela untuk keluar dengan obor di tangan. Dia berjalan di bawahnya dan berteriak memanggil minyak mendidih saat mulai muncul tepat di atas burung, membakar kepalanya dengan sangat menyakitkan. Karakter utama mengambil kesempatan dengan mengangkat obornya ke udara dan langsung mengarahkannya ke burung, menyulut minyak dan membakar semuanya. Ketika api mulai membara, dia tersenyum dan bilang itu berhasil. Burung itu mulai kehilangan kemampuan terbang dan turun langsung ke tempat parkir di bawah apartemen, jatuh dengan suara yang bikin dia meringis. Burung itu mulai mengeluarkan teriakan mengerikan saat perlahan terbakar hidup-hidup. Akhirnya, dengan napas terakhirnya, kita lihat hidupnya meninggalkan matanya, dan muncul jendela yang mengatakan dia telah mengalahkan kalikan level 27 dan mendapatkan banyak pengalaman, membuatnya naik level 2 kali, dan bahkan mendapatkan skill baru. Karena tubuhnya cukup dekat untuk perhitungan loot, itu mulai menghitung, dan setelah beberapa saat selesai, sementara api terus membara, kita lihat dia sudah mendapatkan hampir 10 jutaan. Dia bilang itu gila banget karena dia dapat begitu banyak dari itu. Jendela status bilang syarat-syaratnya sudah terpenuhi, dan perluasan wilayah rumah sudah dimulai. Seluruh apartemen mulai bergetar dengan kencang, bikin dia hampir terjatuh, dan dia bingung apa yang sebenarnya terjadi. Semua kemudian perlahan-lahan mulai memudar, mengejutkannya karena terasa seperti waktu berhenti sejenak. Dia mulai merasakan sakit yang sangat hebat di dadanya saat kita melihat dia memukul perluasan domain, bahkan sampai melewati lorong ke apartemen sebelah, di mana ada keluarga yang sedang duduk di meja mereka. Pria itu hanya terkejut karena ada orang, dan bahwa tetangganya masih hidup dalam situasi ini. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Warna hitam mulai memudar dari matanya saat aura menghilang di sekelilingnya. Dia bilang, baru saja dia mulai mendapatkan banyak informasi tentang keluarga itu. Kita tahu bahwa nama ayahnya adalah Choi Hyung Jun. Dia berusia akhir 30-an dan istrinya bernama Park Hye Won, juga di akhir 30-an. Mereka punya 2 anak, Choi Nayeon yang berusia 6 tahun dan Choi Seoyeon yang berusia 3 tahun. Karena dia sudah menemukan makhluk yang memenuhi syarat untuk dijadikan warga, dia ditanya, apakah dia ingin memberikan kewarganegaraan kepada mereka. Dia langsung berlari ke pintu, tapi berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika dia tidak memberikan kewarganegaraan. Jendela status memberitahunya bahwa makhluk yang tidak diizinkan untuk tinggal di sini akan diusir dari rumah. Lalu dia ditanya, apakah dia yakin tidak ingin memberikan kewarganegaraan. Dia bilang, jika dia tidak melakukannya, maka semua dari mereka akan terpapar ancaman monster. Dia kemudian memutuskan untuk memberikan kewarganegaraan kepada keempatnya. Dia bilang ini hebat karena mungkin dia juga akan mendapatkan keterampilan lain yang terkait dengan kewarganegaraan. Jadi dia harus memeriksanya. Kita lihat dia punya kemampuan yang disebut Ultimate Eyes, yang berarti tidak ada yang bisa lolos dari pandangannya di rumah ini. Dia bertanya-tanya apakah ada hal lain di sini yang terkait dengan warga, tapi setelah mencari-cari, dia melihat manajemen kewarganegaraan. Setelah dia memutuskan untuk membukanya, kita bisa melihat level mereka dan ketidakpercayaan terhadap mereka, dan populasinya adalah 4 dari 600. Dia terkejut karena ada sebanyak ini, bilang itu terdengar terlalu banyak. Dia menyebut nama Hyung Jun, membuka jendela statusnya,
dan dia punya opsi untuk memberi dia quest serta mengatur distribusi pengalaman dan uang. Dia berpikir ini tentang uang yang akan mereka bagi setelah membunuh monster, dan dia bisa memutuskan pembagiannya. Dia mulai tertawa bilang ini pasti cara dia untuk menjadi lebih kuat. Dia memutuskan untuk memberi Hyung Jun quest. Kita lihat ada deskripsi quest, batas waktu, hadiah, dan penalti jika gagal, yang semuanya kosong, dan dia terkejut, artinya dia bisa mengisi detailnya. Deskripsi questnya adalah untuk memburu goblin, dia punya 160 jam. Dia mendapatkan sedikit pengalaman, tapi tidak ada penalti jika gagal, dan dia mengonfirmasi apakah dia ingin memberikan quest. Dia bilang, meski hadiahnya dasar, dia penasaran sejauh mana dia bisa pergi dengan penalti tersebut, dan dia mengedit penalti menjadi menyebabkan kematian. Ketika ditanya apakah dia ingin memberikannya, dia bilang tidak dan membatalkan permintaan itu. Lalu duduk dan bilang kalau dia mau, dia bisa membunuh warganya kapan saja, dan meskipun ini kemampuannya, dia tidak yakin harus berbuat apa. Dia memutuskan untuk mengaktifkan Ultimate Eyes-nya, dan seluruh perluasan domain yang kita lihat sebelumnya langsung terlihat, dan dia bisa melihat semuanya di rumah mereka. Dia bertanya pada Hyung Jun apa yang harus mereka lakukan sekarang, dan Hyung Jun bertanya padanya, apa lagi? Bilang dia perlu keluar dan setidaknya mendapatkan air. Dia ingin agar dia tetap di sini dengan anak-anak dan menunggu. Dia melarangnya, bilang itu terlalu berbahaya. Dia bilang dia tahu, tapi tidak ada pilihan lain, dan dia bertanya apakah ada tempat yang punya air. Dia bilang dia ingin mencoba pergi ke minimarket terdekat, itu toko yang cukup besar, jadi seharusnya ada sesuatu di sana. Lalu Yeon bilang sama ibunya kalau dia haus. Rasa bersalah mulai menghinggapi Hyung Jun. Dia bertanya pada istrinya apakah dia akan mempercayainya, bilang dia pasti akan membawakan air dan yang lainnya. Dia terlihat santai, tapi paham apa yang harus dia lakukan. Lalu, karakter utama menonaktifkan Ultimate Eyes-nya dan bilang situasinya jauh lebih parah dari yang dia kira. Dia memutuskan untuk membuka toko. Di daftar barang, dia bilang akan lebih baik kalau kapasitasnya ditambah. Lalu dia buka jendela keterampilan untuk lihat semua yang dia punya saat itu. Dia lihat bahwa dia punya 3 poin di setiap kemampuan. Dan dia jadi semangat karena ada pilihan untuk meningkatkan level keterampilan tokonya. Dia bilang iya. Dan jendela statusnya mulai bersinar biru saat di-upgrade. Sekarang levelnya jadi 2. Jumlah barang yang bisa dicantumkan jadi 20 dan ada diskon 10% untuk semua barang. Dia bilang itu bagus dan dia punya 2 poin tersisa. Jadi seharusnya dia lebih investasi di toko dan menjaga kehormatan. Mungkin dia juga mau dapat lebih banyak warga. Sekarang toko level 3, dia bisa mencantumkan 40 barang dan punya fungsi untuk mengembalikan barang. Dia bilang ini pasti berarti dia bisa mengubah barang-barang tua jadi yang baru. Dia bilang itu keren, dan pasti sepadan untuk meningkatkan level tokonya ke level 3. Lalu dia buka toko dan mulai beli air dan jeruk. Setelah dia membeli, dia memutuskan untuk meningkatkan level skill Dignity Preservation-nya. Dia juga bilang kalau dia kasih listrik dan air ke tetangga, dia minta banyak hal sebagai imbalan. Sekarang keterampilannya level 2, yang berarti dia bisa mendaftarkan bawahan. Dia bingung itu artinya apa. Tapi kemudian kembali ke Hyung Jun yang bersiap keluar. Seluruh keluarganya kelihatan khawatir, dan dia bilang dia akan kembali dan mereka harus jaga rumah selama dia pergi. Nayeon nanya apa dia benar-benar mau keluar. Dia bilang iya, dia perlu keluar untuk cari makanan dan air. Dan dia bilang, Yeon harus dengerin ibunya selama dia pergi. Dia mengelus kepala Seoyeon yang mulai teriak dan menangis, memperingatkannya bahwa ada monster di luar. Lalu kita dapat kilas balik dia, dan saudarinya main di pasir. Goblin-goblin muncul tiba-tiba, dan saat mereka mendengar orang berteriak, mereka langsung melihat ke arah itu dan mulai lari. Hyung Jun dan Hye-won berlari, mengangkat kedua anaknya sambil terus melarikan diri dari goblin yang mengejar mereka. Hyung Jun benci memikirkan ini, karena jika dia terlambat sedikit saja, mereka berdua sudah pasti mati. Anak-anaknya mulai menangis, dan Hye-won berusaha menenangkan mereka, bilang semuanya baik-baik saja. Tapi perut Hyung Jun terasa mual, karena ini bisa jadi terakhir kalinya dia melihat mereka. Dia menggigit bibirnya karena frustasi, lalu tiba-tiba mereka mendengar ketukan di pintu. Mereka semua melihat dengan ketakutan. Saat ketukan itu terus berlanjut, suasana hening sejenak, lalu terdengar suara karakter utama bilang, "Permisi, tolong buka pintunya." Hyung Jun tampak bingung dan bilang, "Nggak ada jaminan itu manusia."
bisa jadi monster, dan terlalu berbahaya untuk mengambil risiko. Dia menggenggam lebih erat tongkat golfnya, dan saat ketukan itu berlanjut, mereka semua merasakan dingin di punggung mereka. Tiba-tiba ketukan itu berhenti, dan mereka mulai merasa sedikit lega. Lalu mereka mendengar kipet pintu mereka ditekan, dan pintu terbuka, terlihat cahaya terang di luar. Hyung Jun dan keluarganya mengira cahaya itu adalah sesuatu yang lain, dan dia mulai melindungi mereka dengan tubuhnya, sambil berteriak sambil menangis, "Tolong jangan sakiti istri dan anak-anakku." Kemudian terdengar suara karakter utama dengan tenang bilang, "Permisi," dan Hyung Jun melihat dengan bingung, hanya untuk melihatnya masuk ke rumah mereka sambil membawa tas belanjaan. Jun bertanya siapa dia, dan akhirnya kita tahu nama karakter utama itu Kim Jae-hyun. Dia bilang dia tinggal di sebelah dan membawa air serta jeruk, sambil bertanya apakah mereka bisa ngobrol sebentar setelah dia minum. Jun masih sedikit terkejut, lalu mulai memikirkan situasi ini. Dia melihat ke arah istri dan anak-anaknya, menyadari bahwa dia perlu mendapatkan makanan dan air untuk mereka. Dia bilang gak ada alasan untuk menolak dan menyambut Yun ke rumahnya. Kedua anak itu mulai menatapnya dengan mata ragu saat kita melihat dia duduk di seberang meja dari mereka sekarang, dan dia bertanya-tanya apakah dia mungkin sudah menakuti mereka terlalu banyak. Dia bilang tirai blackout mereka cukup pintar, karena memang bisa mengurangi kemungkinan diserang monster. Dia memutuskan untuk menyalakan sedikit cahaya di sini. Pertama, dia melihat ke atas dan mulai membayangkan lampu menyala, dan tiba-tiba lampu di atas mereka semua menyala. Mereka terkejut karena lampu sudah menyala lagi. Dia lalu memberikan botol air kepada Jun, bilang untuk mulai dia harus memberikan air kepada anak-anak. Jun berterima kasih dan kemudian memberikan air itu kepada kedua putrinya, dan mereka langsung meminumnya dengan rakus. Nayeon terlihat segar, tapi Soyeon batuk cukup parah. Yun menatapnya sejenak dan kemudian bertanya apakah dia suka jeruk sambil mengulurkan tangannya ke arahnya. Dia terlihat ragu, tapi dia menjatuhkan jeruk itu ke tangannya, dan dia berterima kasih. Hyewon bilang untuk tunggu, karena dia akan mengupasnya untuknya. Lalu kita lihat dia memegang jeruk yang sudah dikupas, menyuruhnya untuk bilang A, dan memasukkannya langsung ke mulutnya. Seoyeon langsung merasakan sensasi kesegaran saat makan sesuatu yang manis dan terlihat sangat bahagia. Hyewon bertanya apakah itu enak, dan Seoyeon bilang iya. Lalu Nayeon bilang dia juga mau satu, dan dia membuat ekspresi yang sama karena dia memberi mereka makanan. Sekarang mereka semua lebih percaya padanya, dan kepercayaan Seoyeon sudah mencapai level 50, yang berarti loyalitasnya sudah terbuka. Kita lihat loyalitasnya sudah melewati 30, dan dia sudah memenuhi syarat untuk terdaftar sebagai vasal. Dia melihat jendela statusnya, bertanya-tanya apa artinya, karena sekarang dia bisa memberinya misi. Dia bilang meskipun dia memenuhi semua syarat, dia terlalu muda. Dia menggelengkan kepala sambil menjelaskan, berbeda dengan warga, dia hanya bisa mendaftarkan 10 vasal, dan mereka harus setidaknya selevel dengan Jun agar bisa menjalankan perintahnya. Tapi kepercayaan Jun padanya baru 31, berbeda dengan anak-anak, dan dia perlu mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Jun. Jun memanggilnya, yang mengejutkan Yun, dan Jun bilang dia pengen tahu gimana cara balas kebaikan Yun. Dia bilang sebaiknya mereka ngomong di koridor, jadi mereka berdua keluar menuju lorong. Sekarang tinggal mereka berdua. Yun nanya apa Jun udah terima pemberitahuan kewarganegaraan. Jun jawab, seluruh keluarganya baru terima sekitar 30 menit yang lalu. Yun nanya ada yang spesial enggak. Jun bilang, mereka enggak bisa bergerak karena tubuh mereka kayak beku sebentar. Yun penasaran, apa itu berarti mereka beku sampai dapat kewarganegaraan? Dia kemudian manggil Jun, bilang dia bakal bantu dia balik ke kehidupan yang dia punya sebelumnya. Jun kaget, tapi Yun meyakinkan dia kalau monster-monster itu enggak bakal nyerang rumah. Jun nanya apa itu beneran mungkin, dan Yun bilang itu memang mungkin. Jun mulai mikir mungkin ini terlalu bagus untuk jadi kenyataan, terus nanya apa yang sebenarnya Yun mau darinya. Yun bilang dia mungkin akan kehilangan nyawanya, nanya apa Jun masih mau coba. Jun ragu sebentar, tapi akhirnya sadar apa yang harus dia lakukan dan bilang dia pasti akan melakukannya, bahkan tanpa mempertimbangkan Yun. Dia udah siap keluar buat cari makanan dan air, jadi dia udah bertekad untuk mempertaruhkan hidupnya. Yun senyum, terus nanya dia lihat tongkat golf barusan, berapa harganya. Jun bilang sekitar 400 atau 500 ribu.
Tapi Yun bilang itu terlalu mahal untuk dijual di toko, dan dia butuh nabung untuk masa depan. Jun nanya kenapa Yun penasaran sama harganya, dan Yun buru-buru ganti topik, nanya apa dia ingat hari di mana monster muncul. Jun bilang iya, itu di akhir pekan, dan benar-benar menakutkan lihatnya langsung. Yun bilang dia pikir semua orang yang tinggal di rumah hari itu selamat, sementara Goblin sendiri nggak punya kekuatan banyak, levelnya lebih rendah dari pria dewasa, tapi senjata sebenarnya dari Goblin adalah mereka selalu bergerak dalam kelompok. Tapi itu juga berlaku untuk manusia. Yun bilang dia perlu membangun pasukannya, terus manggil Jun lagi, bilang mulai sekarang dia mau cari penyintas bareng dia. Kadang-kadang di siang hari kita lihat lampu di gedung nyala. Yun dapat notifikasi bilang kalau kepercayaan Jun meningkat. Yun bilang, wah ini naik lagi hari ini. Sekarang kita lihat semua level kepercayaan, dan Jun punya level kepercayaan 40. Yun penasaran apakah dia beneran bisa ketemu keluarganya lagi kalau terus merekrut orang. Dia dengar Goblin teriak-teriak, kayaknya mereka lagi berantem sama sesuatu. Dia buru-buru lari ke balkon dan lihat ke bawah, ada orang-orang yang melawan Goblin. Dia bilang bakal susah buat dia bantu karena Goblinnya teriak. Kita lihat salah satu pria angkat tangan ke udara, siap-siap lempar bola baseball, terus dia mengenai langsung ke kepala Goblin, bikin Goblin itu terbang dan kepalanya meledak. Yun kaget lihat kekuatan itu. Lalu seorang wanita angkat busur, nembak 2 anak panah, dan masing-masing langsung nembak kepala Goblin. Pria lain mulai mendekati mereka dengan membawa bat di tangan. Dia loncat ke udara, jatuh dan meledakkan tengkorak Goblin, bikin yang lain panik dan lari ketakutan. Total ada 6, aku hitung dari burung, tapi mungkin lebih. Wanita pemanah itu dengar suara di belakangnya, langsung tarik busur dalam keadaan panik, berkeringat. Tapi pas dia nengok, nggak ada apa-apa, cuma kantong keripik yang bikin dia bingung. Dia lihat ke atas, lihat Yun melambai-lambaikan tangannya, tapi dia nggak bisa dengar apa yang dia teriakan. Jadi dia cuma melototin dia dengan wajah bingung. Yun mulai gelisah, nggak yakin apakah dia udah dapat perhatian dia atau belum. Lalu bel pintu berbunyi, dia lihat lewat lubang pintu, ada Jun. Dia buka pintu dan bilang, ayo masuk. Kita lihat dia bawa kotak, tapi penghalang bikin Jun nggak bisa masuk, dan bahkan Yun juga bingung. Ada status yang muncul bilang, dia tidak memenuhi syarat dan tidak bisa masuk rumah. Jun nanya apa maksudnya, dan Yun mulai mikir, mungkin nggak ada orang lain selain dia yang bisa masuk rumah itu, atau mungkin hanya mereka yang terdaftar sebagai pengikutnya yang boleh masuk. Yun melangkah maju dan mengambil kotak yang berisi semua yang dipikirkan Jun bisa dijadikan senjata. Yun berterima kasih padanya dan mulai melihat-lihat isinya, meletakkan semua barang di lantai. Dia membuka toko dan membeli 6 botol air dan 6 paket mie instan. Dan Jun langsung terkejut saat barang-barang itu muncul di depannya. Yun bertanya, apakah dia bisa membawa ini ke lantai 1 dan menaruhnya di pintu masuk. Jun bingung, bilang pasti itu terlalu berbahaya. Tapi Yun bilang tidak apa-apa karena setelah mengamati, Goblin hanya aktif di siang hari. Dia harus membawa kelompok yang ada di luar ke sisinya, tidak peduli apapun. Dan mereka tidak akan punya pilihan selain mencarinya setelah menyadari bahwa dia memiliki makanan. Dia punya rencana, jadi semoga Jun bisa mengikuti instruksi dan membawanya ke sana. Jun bertanya, apakah dia hanya perlu meninggalkannya di sana dan kembali, dan Yun bilang iya. Hyungjun tampak percaya diri, bilang ini akan mudah, lalu membungkuk kepada Yun dan mengucapkan selamat tinggal. Yun berterima kasih padanya, lalu bilang, dia harus melakukan sesuatu yang baik untuk Jun dan membuka jendela quest. Dia memberi quest kepada Jun untuk membawa 6 botol air dan mie instan ke lantai 1 dan kembali. Dia punya batas waktu 24 jam dan akan mendapatkan pengalaman untuk melakukannya. Jun melihat quest itu tepat di depan wajahnya dan Yun bilang jika dia melakukannya, dia akan mendapatkan pengalaman. Jun bertanya apakah ini mirip dengan naik level di game dan Yun bilang iya. Lalu dia memberitahu bahwa dia saat ini level 9 dan saat dia naik level, dia akan mendapatkan hadiah yang bagus juga dan dia akan mengandalkan Jun. Jun bilang dia mengerti dan cepat-cepat mulai berjalan menuju tangga, melihat ke atas dengan gugup sebelum memutuskan untuk benar-benar turun dari lantai 20 sampai ke lantai 1. Di luar apartemen, dia menghela napas, bilang sekarang dia perlu menaruh ini. Dia mendengar suara dan melihat ke arah yang mengejutkan untuk melihat sekelompok sosok bayangan, tapi dia nggak bisa benar-benar melihat siapa mereka.
dan dia mulai berpikir mungkin mereka adalah goblin. Dia berbalik, berpikir bahwa dia harus lari, tapi tentu saja dia canggung. Jadi dia terpleset dan jatuh ke beton, menjatuhkan segalanya ke lantai. Sambil merasakan sakit, dia berteriak, memerintahkan tubuhnya untuk bergerak saat langkah kaki itu semakin mendekat. Kita melihat matanya penuh air mata, dan begitu mereka tepat di belakangnya, hatinya mulai tenggelam. Dia berteriak dan menutup matanya karena ketakutan. Lalu dia mendengar suara memanggilnya. Dia membuka matanya, bingung bahwa itu bukan goblin, dan kita melihat kelompok itu bertanya apakah dia baik-baik saja. Lalu kembali ke Yun yang mendapatkan notifikasi bahwa seseorang yang belum diizinkan masuk sedang mencoba untuk masuk. Yun bingung dan bertanya-tanya apakah mungkin itu para penyintas. Dia memutuskan untuk melihat dengan menggunakan Ultimate Eyes-nya dan mulai mengamati seluruh kompleks apartemen. Dia melihat kelompok itu berdiri tepat di belakang Jun dan mereka mulai berbicara, mengatakan bahwa ini adalah gedung apartemen, tempat seseorang membuang kantong keripik. Salah satu pria bertanya apakah ini berarti mereka punya makanan, dan yang lainnya berkata bahwa sekarang mereka mulai kehabisan persediaan. Dia kemudian membatalkan Ultimate Eyes-nya saat aura menghilang di sekelilingnya. Dia berkata bahwa mereka memang orang-orang yang tadi. Jendela status kemudian memberitahunya bahwa makhluk yang memenuhi syarat untuk kewarganegaraan sedang mendekat, menanyakan apakah dia ingin menawarkan kewarganegaraan kepada mereka. Yun mulai berpikir, dalam proses memperluas wilayahnya, dia bisa memaksakan kewarganegaraan kepada mereka yang ada di dalamnya, tapi karena orang luar diberi pilihan, mereka juga bisa menolak tawarannya. Dia mulai merasa stres, bertanya-tanya apa yang harus dilakukan dalam situasi ini. Dia kemudian mendengar bunyi dering dan melihat cahaya biru pada sistem keamanan kecilnya. Dia mendapatkan ide dan mulai tersenyum, berkata bahwa dia harus melihatnya. Dia mendekat untuk melihat Jun yang bertanya apakah dia ada di sana dan Yun menjawab ya. Momen itu terjadi saat Jun sedang di tengah misi, dia punya opsi untuk mengeditnya dan Yun bilang iya. Saat dia mulai mengubahnya, sistem nanya dia mau ubah jadi apa dan Yun dengan senyum nakal bilang dia perlu mentraktir 6 tamu makan. Sekarang misi itu sudah berubah. Jun nanya apakah ini misi baru dan Yun bilang tepat sekali dan dia harus bilang ke mereka bahwa dia akan memberi mereka makanan dulu karena itu yang dia rencanakan. Jun setuju dan dia langsung kembali ke kelompok yang nunggu di pintu. Dia mulai ngomong sesuatu tapi kita nggak bisa dengar. Lalu dia lari balik ke Yun bilang mereka akan lanjut dengan rencana itu untuk sekarang. Yun terima kasih, lalu dia bilang ke sistem untuk menawarkan kewarganegaraan ke semua 6 orang itu. Kita tahu semua nama mereka, tapi nggak tahu siapa saja orang yang punya nama ini, dan sekarang mereka punya hak untuk akses ke lantai atas. Mereka semua masuk ke gedung dengan tampak senang, dan jumlah warga sudah mencapai 10. Jumlah pengalaman dan uang yang didapat warganya meningkat 10%. Yun nggak percaya ada reward sebesar itu untuk mendapatkan lebih banyak warga. Bilang dia nggak percaya ada buff bagus seperti ini yang pasti bakal mendorong mereka untuk keluar dan berburu monster. Dia akan dengan senang hati menyambut mereka dengan tangan terbuka. Sekarang kita lihat level mereka, dan level tertinggi adalah 23, yang berarti dia sekuat Kalikan. Kita lihat mereka punya kemampuan Awakened lemparan baseball, yang berarti Hadonggeon adalah seorang baseball dari sebelumnya. Yun bilang bahwa sebenarnya tergantung siapa yang melempar baseball, itu bisa jadi senjata, dan jika skillnya melipat gandakan kekuatan 3 kali, itu luar biasa untuk membunuh monster. Untuk level kepercayaan, dia bisa meningkatkannya perlahan-lahan. Dia atur distribusi pengalaman jadi 70% untuk semua. Dan dia melihat ke jendela dengan bahagia bilang, dia tinggal kasih mereka misi untuk berburu monster sekarang. Dan dia bisa duduk santai seolah-olah main game auto hunting. Tentu saja, dia perlu mengenal mereka saat waktunya tepat, karena mereka bisa jadi kunci untuk dia bersatu kembali dengan keluarganya. Kepercayaan Donggeon kemudian meningkat, yang membuat Yun terkejut karena bukan hanya dia, tapi banyak dari mereka kini juga merasakan peningkatan kepercayaan, dan dia penasaran ada apa di rumah Jun. Kita melihat dia membawa semua orang melewati rumahnya. Hyewon berlari masuk dan bertanya apa yang terjadi, dan Jun bilang dia akan menjelaskan nanti. Dia minta Hyewon untuk menyiapkan makanan. Hyewon bertanya apakah maksudnya sekarang, yang artinya dia harus menyiapkannya dari awal. Jun tertawa dan berharap Hyewon mau membantunya karena dia pikir Yun punya rencana. Hyewon mulai memikirkan itu dan memutuskan bahwa itu untuk kebaikan.
lalu bilang dia akan melakukannya segera. Dia bilang kepada semua tamu untuk menunggu sebentar. Donggeon membungkuk sambil berterima kasih. Lalu dia penasaran dan bertanya kepada Jun, Yun itu orangnya seperti apa? Jun bilang, dia juga tidak yakin. Donggeon merasa itu aneh, dan Jun bilang dia tidak tahu apa-apa tentang Yun, kecuali dia adalah tetangganya. Donggeon mulai melihat ke arah apartemen Yun. Jun bilang dia orang yang sangat menarik, dan semua ini berkat bantuannya. Donggeon bilang, ini pasti berarti Yun adalah seorang metahuman. Saat dia mulai membuka resleting jaketnya, kita lihat dia sebenarnya menyimpan camilan yang Yun buang sebelumnya di dalamnya. Dia bilang dia harus membuat kesan yang baik, tidak peduli apapun. Dia adalah orang yang cukup kuat untuk menyediakan listrik, makanan, dan air, dan di dunia sekarang, itu adalah kemampuan yang luar biasa, yang berarti dia ada di level yang berbeda. Jun bilang akan butuh waktu untuk menyiapkan makanan, dan bertanya apakah ada yang mau mandi. Para gadis langsung berpikir tentang fakta bahwa mereka bisa mandi, bertanya apakah ini semua terlalu bagus untuk jadi kenyataan. Donggeon bilang dia paham, jika ada listrik berarti sebagian besar fasilitas bisa digunakan. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Jun bilang memang ada air hangat dan mulai tertawa. Para gadis terlihat seperti mau pingsan karena terkejut, dan dia bilang ini adalah bagian dari kemampuan Yun. Dia punya kamar mandi di ruang tamu dan kamar tidur utama, jadi mereka berdua bisa cuci-cuci sekaligus dan dia akan menunjukkan di mana itu. Salah satu cewek membungkuk, sementara yang satu lagi cuma terdiam. Lalu salah satu anggota grup nanya ke Donggeon apakah dia pikir Yun itu metahuman, dan dia bilang kemampuan Yun mungkin jauh lebih kuat dari miliknya. Temannya tertawa bilang, jangan berkecil hati, bilang yang mereka butuhkan cuma memberi Yun sedikit pelajaran yang baik. Donggeon nyebut dia sebagai orang gila dan bilang mereka perlu bikin Yun terkesan. Temannya ini benar-benar bodoh banget. Nanya apakah itu benar-benar begitu? Sungguh di luar nulur. Orang itu setuju dan Donggeon menghela napas bilang pokoknya tujuan mereka adalah dapat sebanyak mungkin makanan. Jadi mereka nggak boleh bikin kesalahan dan harus peka dengan situasi. Si kacamata setuju dan si otot bilang dia paham, sementara yang satu lagi terlihat sangat gugup. Donggeon bisa lihat bagaimana perasaannya dan menggenggam bahunya, dan kita tahu ini adalah Moon Byung-ho. Byung-ho bilang sebenarnya dia nggak terlalu memperhatikan. Donggeon minta maaf bilang semua ini karena dia, tapi Byung-ho bilang dia nggak melakukan kesalahan. Namun Donggeon bilang dia benar-benar minta maaf karena seandainya saja dia nggak mengundang mereka ke acara rumah barunya. Byung-ho tertawa gugup bilang nggak apa-apa dan dia datang karena dia mau. Donggeon bilang mereka bisa ambil makanan di sini dan kembali ke rumah neneknya bersama-sama. Dan Byung-ho berterima kasih, tapi masih terlihat sangat sedih sambil bilang sudah terlalu larut dan mulai memikirkan semua monster yang mungkin sudah sampai ke neneknya. Dan semua hal lain bisa saja terjadi, yang berarti kemungkinan neneknya masih hidup sangat rendah. Donggeon bilang tempatnya dekat, jadi mereka harus bisa sampai sana kalau jalan bareng dan harus bertahan sedikit lebih lama. Byung-ho bilang dia paham, tapi dia nggak bisa berhenti khawatir. Pintu tiba-tiba terbuka, dan mereka semua mulai merasa sangat cemas saat pintunya perlahan terbuka. Pintu berderit terbuka kayak di film horor. Donggeon mengangkat bola baseballnya dan nanya apa itu. Mereka langsung sadar pas lihat Yun yang bisa bawa semua belanjaan sekaligus, dan dia bilang bakal bantu mereka semua. Mereka mulai lihat cahaya emas samar-samar di sekitarnya. Donggeon nurunin bola baseballnya, dan mereka semua berpikir barengan bahwa orang ini mungkin beneran. Soalnya dia bisa jadi kunci mereka buat hidup normal di dunia apokaliptik ini. A few moments later. Di suatu hari di dalam sebuah dungeon, seorang penyihir hebat, Shin Ha-yul, melangkah percaya diri menyusuri koridor sepi untuk menghadapi monster raksasa dan mengakhiri segalanya sekali dan untuk selamanya. Dia mengeluarkan mantra yang begitu besar hingga terlihat dari kejauhan di seluruh pegunungan. Sihir yang dia ciptakan sungguh luar biasa, dan dengan satu perintah, dia membekukan segalanya di jalannya, termasuk monster yang langsung berubah menjadi es. Ha-yul adalah seorang anak yang dulu dianggap aneh, dan bahkan tidak bisa menggunakan sihir dengan benar, tapi lihat sekarang dia sudah berubah. Mengubah nasibnya, bangkit di atas stigma untuk menjadi seorang penyihir hebat, yang belum pernah dilihat siapapun. Untuk melihat bagaimana dia mendapatkan kekuatan seperti itu, mari kita kembali ke awal di mana dia mendapatkan kekuatannya.